Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Rukmana dengan NIM C1070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari praktikum Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik dengan materi induksi hormon dan hipofisasi. Apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia yang diproduksi dari kelenjar endokrin. Fungsinya apa? Sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh untuk mengatur aktivitas seperti reproduksi, pertumbuhan, dan metabolisme. Bagaimana sih mekanisme kerja hormon? Hormon yang diproduksi akan menuju ke sel target. Sel target yang dituju adalah sel target yang memiliki reseptor, menimbulkan respon fisiologis. Fungsi utamanya integrasi dan koordinasi tubuh, mengatur proses fisiologis penting. Sistem HPG. Sistem HPG adalah sistem pengendali hormon reproduksi yang terdiri atas hipotalamus, yaitu penghasil GnRH, hipofisis penghasil LH dan FSH, dan gonad sebagai organ respon. Lu et al. 2024. Mekanisme kerja hormon. Hormon umum diproduksi kelenjar endokrin, dilepaskan ke aliran darah, bekerja pada organ target yang jauh. Contohnya seperti apa? Yaitu adalah hormon diproduksi di tempat asal, terus dia mencari target sel yang memiliki reseptor yang jauh dari asal dia produksi. Kedua, hormon lokal. Bekerja di sekitar tempat diproduksi, tidak melalui aliran darah utama. Contohnya apa? Yaitu parakrin dan autokrin. Parakrin itu apa? Yaitu adalah hormon yang bekerja akan aktif ketika sel target berdekatan dengan tempat dia diproduksi. Sedangkan autokrin itu apa? Itu adalah hormon yang aktif pada dirinya sendiri, tempat dia produksi. Sistem kontrol hormon reproduksi atau APG eksis. Hipotalamus menghasilkan GnRH, hipofisis menghasilkan hormon gonadotropin, gonad yaitu sel targetnya yaitu ovarium atau testis. Itu dipengaruhi oleh lingkungan, nutrisi, dan faktor fisiologis. Tujuan induksi hormon itu apa sih? Yaitu mempercepat pematangan gonad, mendapatkan gamet di luar musimnya, meningkatkan efisiensi reproduksi, dan meningkatkan prediktabilitas pemijahan. Maksud dari prediktabilitas ini apa? Yaitu adalah kita sebagai budidaya bisa memprediksi atau menjadwalkan kapan saja ikan kita akan memijah. Hipofisa atau nama lainnya adalah pituitari, yaitu adalah pusat pengendali hormon pada ikan. Disebut juga master gland, mengontrol hormon reproduksi, metabolisme, dan pertumbuhan. Itu tuh berhubungan dengan hipotalamus. Hipofisasi. Hipofisasi adalah teknik pembiakan buatan pada ikan yang dilakukan melalui penyuntikan suspensi kelenjar hipofisa ke dalam tubuh induk, di mana kelenjar tersebut berada di bagian bawah depan otak ikan. Adriani et al. 2021. Sistem kontrol hormon homoplastik, yaitu adalah dari spesies yang sama, kelebihannya cocok secara fisiologis, responnya tinggi, kekurangannya ketersediaannya terbatas. Ini contohnya seperti apa? Yaitu adalah lele dengan lele atau salmon dengan salmon. Yang kedua adalah heteroplastik, dari spesies berbeda, kelebihannya mudah didapat, kekurangannya efektivitasnya lebih rendah. Karena apa? Karena membutuhkan beberapa uji coba yang lebih lanjut. Contohnya seperti apa heteroplastik ini? Yaitu adalah salmon dengan lele atau nila dengan salmon. Universal bisa digunakan untuk berbagai spesies. Metode pemberian pakan. Metode pemberian hormon pada ikan. 1. Metode injeksi. Yang pertama adalah intramuskular, yaitu disuntik ke otot, penyerapannya cepat, praktis, dengan kelemahannya yaitu risiko kerusakan otot. Kedua, intraperitoneal, disuntik ke rongga perut, lebih aman, cocok untuk berbagai ukuran ikan.
Kekurangannya apa? Karena itu adalah kurang efektif dibandingkan intramuskular. Yang ketiga adalah intrakranial. Disuntik ke bagian kepala sangat efektif, namun memiliki resiko kematian tinggi karena membutuhkan keahlian khusus. Intravena melalui pembuluh darah, respon sangat cepat karena langsung menuju sel darah utama, namun tekniknya cukup sulit karena membutuhkan keahlian khusus dalam penyuntikannya. 2. Metode non-injeksi bisa dilakukan dengan oral, yaitu adalah pakan atau kapsul. Praktis, kelebihannya minim stres, cocok untuk skala massal, efektivitasnya lebih rendah, dan hormon bisa rusak di pencernaan. Itulah kekurangannya. Yang kedua adalah perendaman. Menggunakan air yang mengandung hormon dapat digunakan untuk banyak ikan sekaligus mengurangi stres, namun efektivitasnya relatif rendah karena semakin besar tubuh ikan, semakin sulit juga hormon bekerja aktif. Metode pemberian hormon pada ikan. Dosis Opaprim dan perbandingannya. Untuk ikan lele kurang lebih 0,5 mili per kilogram. Untuk ikan mas kurang lebih 0,6 mili per kilogram. Untuk ikan patin kurang lebih 0,7 mili per kilogram dengan pengenceran Opaprim 1:3 dengan larutan fisiologis. Perbandingan berat donor hipofisa dengan resipiennya yaitu adalah 1:1,5, yaitu donor banding resipien. Kesimpulannya, induksi hormon dan hipofisasi merupakan metode penting dalam meningkatkan keberhasilan reproduksi ikan, di mana pemilihan teknik yang tepat harus disesuaikan dengan jenis ikan, kondisi, tujuan produksi agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Inilah daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari saya, terima kasih.